Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan para santri, para pendengar di rumah, tadabbur kita surat Al-Anbiya. Pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-8, insyaallah sampai ayat yang ke-9, 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Shadaqallahul azim. Wa ma ja'alnahum jasadan, dan tidaklah kami menjadikan mereka jasadan, tubuh, la ya'kuluna at-ta'am, yang tidak memakan makanan, wa ma kanu khalidin, dan tidak pula mereka itu khalidin, orang-orang yang kekal. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Allah berfirman, dan tidaklah kami menjadikan mereka tubuh-tubuh la ya'kuluna at-ta'am, yang memakan makanan, wa ma kanu khalidin, dan tidaklah pula mereka adalah orang-orang yang kekal. Baik para santri dan para pendengar di rumah, ayat ke-8 ini lanjutan bantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang anggapan orang-orang musyrik, tentang pemahaman orang-orang musyrik yang mereka menganggap para nabi dan para rasul itu seharusnya dari jenis atau bangsa malaikat. Mereka menolak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan baginda Nabi ini manusia biasa. Orang-orang musyrik tidak mau terima itu. Mereka menganggap bahwasanya utusan Allah itu seharusnya bukan dari bangsa manusia, dari bangsa malaikat. Nah, bantahan ini alur berpikir ya, agar kalian paham betul bagaimana cara berpikir orang-orang musyrik itu yang sungguh sangat keliru, sungguh sangat salah. Orang-orang musyrik tidak mau atau menolak baginda Nabi Muhammad itu dikarenakan Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Tetapi orang-orang musyrik itu sering meminta kepada baginda Nabi di ayat yang sebelumnya, meminta kepada baginda Nabi agar baginda Nabi menunjukkan bukti-bukti bahwasannya baginda Nabi ini adalah seorang nabi dan seorang rasul utusan Allah.
Ini pahami konsep berpikir mereka yang sungguh sangat keliru dan lucu ya. Tidak percaya kepada baginda Nabi ya, tidak percaya kepada baginda Nabi dikarenakan baginda Nabi itu seorang manusia yang dianggap sama dengan diri mereka, sama manusianya. Tetapi di dalam beberapa kesempatan orang-orang musyrik itu meminta bukti. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi. Sebagai bukti apa? Bahwa baginda Nabi adalah seorang nabi dan seorang rasul. Sering mereka meminta bukti. Nah, bukti yang dimaksud itu adalah mukjizat. Baginda Nabi sering diminta menunjukkan mukjizat-mukjizatnya beliau. Kalau memang engkau ya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, tunjukkan kepada kami tanda-tanda, bukti-bukti. Habib bisa sudah terangkan di pertemuan sebelumnya beberapa mukjizat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi di hadapan mereka. Nah, kalau kita bisa pahami para santri semuanya, alur berpikirnya ini, tidak percaya tapi minta bukti. Orang tidak percaya minta bukti boleh, ya, boleh. Habib bisa tidak yakin bahwasanya santri ini sudah melaksanakan apa tugas yang tak berikan untuk menghafal. Habib bisa belum percaya, maka Habib bisa minta bukti. Buktinya apa? Coba kamu hafalkan. Bisa dipahami tidak ini? Bisa dipahami ya? Nah, orang-orang musyrik seperti itu juga. Kami tidak percaya Muhammad ini seorang nabi, seorang rasul. Wong buktinya dia juga manusia kok, sama seperti kita. Seharusnya nabi dan rasul itu adalah para malaikat. Tapi mereka tetap meminta bukti kepada Rasulullah. Kalau engkau memang rasul, memang utusan Allah ya Muhammad, tunjukkan bukti-bukti kepada kami. Nah, oleh baginda Nabi ditunjukkan bukti-bukti itu. Banyak mukjizat yang ditunjukkan secara langsung di hadapan mata orang-orang musyrik. Tapi orang-orang musyrik kemudian menjadi beriman? Ya, ada yang beriman tapi sebahagian kecil. Sebahagian besarnya mereka tetap menolak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya orang-orang musyrik itu meminta bukti dalam rangka ingin mencari kebenaran atau tidak? Orang-orang musyrik itu meminta bukti kepada baginda Nabi berupa mukjizat-mukjizat karena mereka ingin mendapatkan kebenaran apa tidak? Tidak. Karena mereka memang sudah tidak percaya. Mereka tidak mau beriman kepada baginda Nabi. Nah, tetapi Allah tetap memberikan bantahan terhadap pemahaman salah mereka. Maka Allah di ayat yang ke-8 ini berfirman, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am, kata Allah. Dan tidaklah aku menciptakan mereka. Mereka itu siapa? Para nabi dan para utusan, para nabi dan para rasul. Dan tidaklah aku menciptakan mereka itu jasadan, tubuh, la ya'kuluna ta'am, yang tidak memakan makanan. Berarti apa itu maksudnya? Dan tidaklah aku menciptakan tubuh jasad yang tidak memakan makanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya aku ciptakan nabi dan rasul itu ya dari bangsa kalian manusia. Mereka juga makan makanan seperti yang kalian makan. Itu maksudnya. Jadi pahami kalimat ini. Dan tidaklah aku menciptakan.
tidaklah, berarti kalau dan tidaklah aku menciptakan, berarti Allah tidak menciptakan. Paham dong? Apa yang tidak diciptakan oleh Allah? Jasadan, tubuh-tubuh, la ya'kuluna ta'am, yang mereka tidak makan makanan seperti yang kalian makan. Artinya Allah menciptakan Nabi dan Rasul itu dari bangsa manusia seperti kita, yang beliau-beliau itu juga makan makanan seperti yang kita makan. Jasad, jasad ini adalah tubuh tanpa ruh. Ini begitu ditekankan oleh Allah, jasad. Jadi orang-orang kafir musyrik itu, para santri semuanya pahami, ini akidah ya, jadi harus betul-betul paham. Mereka itu akan mau menerima seorang nabi dan seorang rasul walaupun jasadnya ini manusia, tapi ruhnya adalah malah. Maka oleh Allah ditegaskan, wa ma ja'alnahum jasadan, dan tidaklah aku menciptakan tubuh. Tubuh itu apa? Jasad tanpa ruh. Artinya ya manusia secara fisik sama dengan kamu. La ya'kuluna ta'am, yang mereka tidak memakan makanan. Jadi sama, nabi itu dengan kita sama-sama manusia, sama-sama kalau lapar juga sama-sama kalau haus juga sama-sama kalau ngantuk juga sama-sama kalau rasa sedih juga meneteskan air, sama. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah seorang nabi dan seorang rasul itu manusia pilihan. Ini yang membedakan. Nabi dan rasul itu manusia pilihan, mulai dari Nabi Adam alaihi salam terus. Maka beliau-beliau yang dijadikan sebagai nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan dari umat manusia yang ada saat itu. Pilihannya apa? Keutamaannya apa? Yang pertama, berasal dari orang tua yang solehah. Ini perhatikan para santri dan para pendengar, tidak ada satu orang pun nabi dan rasul yang dilahirkan dari orang tua, bapak ibu, orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak ada. Nabi dan rasul semuanya berasal dari kedua orang tua yang beliau itu taat kepada Allah. Ini perhatikan ya, jangan sampai salah, karena ada sebahagian golongan yang sampai hati menuduh ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang berani mengatakan ayah dan ibu beliau bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Hati-hati. Apabila kita berani mengatakan seperti itu, berarti kita keluar dari keimanan. Karena ada dari golongan kita, sama-sama orang yang mengaku Islam, sama-sama orang yang mengaku beriman kepada Allah. Tidak ada satu orang nabi dan rasul pun yang dilahirkan dari seorang ayah atau seorang ibu yang mereka bukanlah orang yang beriman, tidak beriman kepada Allah. Semuanya dari orang-orang yang soleh-solehah, dari orang-orang yang taat kepada Allah. Paham tuh? Ya. Yang kedua, yang dimaksud pilihan, mempunyai sifat atau akhlak
yang terpuji. Ini semua nabi dan rasul sama manusianya, tetapi sungguh sangat berbeda dari akhlaknya, dari budi pekertinya, sungguh sangat berbeda. Soal manusianya sama, tetapi beliau-beliau itu bukan manusia biasa, tapi manusia-manusia pilihan. Baginda Nabi makan? Baginda Nabi Muhammad makan? Tapi cara makan baginda Nabi Muhammad sungguh sangat mulia, para santri dan para pendengar di rumah. Dan yang dimakan oleh baginda Nabi belum pernah barang yang haram, belum pernah. Disitulah letak kehebatan manusia terpilih. Baginda Nabi hidup mulai dari kecil bersama orang-orang musyrik kota Mekah, yang di situ dipenuhi dengan kehidupan maksiat, tetapi tidak pernah sekalipun baginda Nabi tersentuh oleh perbuatan-perbuatan maksiat itu, tidak pernah. Baginda Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat yang selalu menyembah berhala, tetapi sama sekali jangankan menyembah, tangan beliau menyentuh berhala saja beliau tidak pernah. Sebagai manusia, baginda Nabi dilahirkan dari rahim seorang ibu sebagaimana manusia yang lain, tetapi proses kelahiran baginda Nabi tidak sama dengan manusia yang lain. Proses kelahiran beliau yang begitu hebat, begitu agung. Begitu jabang bayi akan keluar dari rahim ibunda beliau, maka alam dan seisinya menjadi terang benderang. Proses kelahiran beliau dibantu oleh 4 wanita mulia penghuni surga. Dan baginda Nabi saat dilahirkan tidak menangis, tetapi beliau kemudian langsung bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama manusianya dengan kita, sama, tapi manusia pilihan. Cara baginda Nabi makan, cara baginda Nabi minum sungguh sangat indah. Beliau tidak pernah membuka mulut beliau lebar untuk memasukkan makanan. Tidak pernah. Tidak pernah. Cara mengunyah beliau tidak pernah mengeluarkan suara seperti kita. Kita kalau mengunyah makanan, apalagi makanan yang paling disenangi, nih lihat Habib bisa nih, kalau sudah makanan yang paling disukai, begitu ngunyah begini, lihat nih. Baginda Nabi tidak pernah membuka bibir beliau saat mengunyah, tidak mengeluarkan suara. Itu baginda Nabi. Cara makannya saja sungguh sangat indah. Dan belum pernah baginda Nabi, lihat, Habib bisa nih, Habib bisa praktekkan kepada kalian supaya kalian bisa paham seterusnya. Pakai tangan apa nih? Pakai tangan? Manusia sekarang begitu enaknya minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Baginda Nabi tidak pernah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tangan kiri hanya untuk membersihkan yang kotor-kotor, sedangkan tangan kananlah yang beliau gunakan untuk memasukkan makanan ke lisan beliau. Minum tangan kanan, makan tangan kanan. Kita enaknya apalagi minum air mineral yang pakai botol itu, ya pegang, dibuka begini, yang buka tangan kanan tutupnya, yang megang botolnya tangan. Setelah terbuka bagaimana? Waduh, tangan kiri. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Islam tidak pernah mengajarkan minum menggunakan tangan kiri. Jangan ikuti cara hidup orang-orang yang tidak beriman itu. Jangan ikuti cara hidup orang-orang Eropa.
kalian kebanyakan nonton iklan. Kalian terlalu banyak nonton iklan. Akhirnya terpengaruh. Minum buka tutupnya tangan kanan, megang botolnya tangan kiri. Setelah itu tidak dipindah, langsung. Itu cara makannya setan, cara minumnya setan. Paham enggak santri ini? Santri paham enggak? Baginda Nabi kalau makan, beliau duduk dengan sopan, bukan metingkrang. Krungu? Krungu? Kopengmu ini loh, krungu? Bukan sama metingkrang. Apalagi wanita duduk metingkrang makan. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Baginda Nabi kalau makan, beliau maka yang dihadapi di depannya inilah yang dimakan. Kalau kemudian ada makanan yang jauh dari beliau, yang beliau suka itu, tidak pernah baginda Nabi begini tangannya. Tidak pernah. Nih, perhatikan. Menjangkau yang di depannya sana. Tidak pernah. Maka baginda Nabi minta tolong. Kalau kita kan enggak. Dok masih makan bareng sama gurunya di majelis. Waduh, enggak terus ketok layur bakar. Waduh, enggak terus gurune. Dilingkahi begitu. Nah, sama makan makanannya. Tapi cara makan baginda Nabi indah luar biasa. Penuh dengan kesopanan. Kalau makan enggak sama bicara. Enggak sama bicara. Bagaimana baginda Nabi kalau makan? Ini Nabi bisa praktekkan supaya kalian mulai mencontoh. Begitu masuk suapan, maka dikunyah. Enggak ke susu, enggak kayak wong melak. Ya? Apa orang melak itu apa itu? Rakus. Dikunyah biasa. Terus ini enggak ngambil lagi. Binteni sampai entek. Iki lho. Dek mulut iki. Kalau kita makan kan enggak. Wah, ini sudah siap masuk ini. Itu orang melak itu, orang rakus itu. Ya? Penuh dengan kesopanan. Kalau kita lihat cara baginda Nabi makan, ya Allah, mungkin kalau kita menyaksikan, mungkin kita nggak sempat makan. Karena apa? Begitu asyik melihat beliau makan. Masya Allah, indah. Podo mangane mbek menungso, podo sama kita. Dan yang kedua, nggak pernah makanan haram sedikit pun masuk ke dalam perut beliau. Nah kalau kita nggak peduli, iwak layur oleh ngentit, ya dibakar tekoma. Iwak lenguru oleh nyolong, ya dibakar. Kita nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting apa? Kita tidak peduli. Baginda Nabi sangat menjaga beliau. Dan yang ketiga, cara baginda Nabi makan. Beliau makan pada saat beliau betul-betul merasa lapar. Dan beliau berhenti makan sebelum beliau merasa kenyang. Baginda Nabi itu makan pada saat beliau betul-betul merasa lapar, tapi berhenti sebelum beliau merasa kenyang. Orang makan kalau dalam kondisi perut lapar, para santri semuanya, apa makanan yang tidak terasa enak? Kalau kondisi perut lapar betul, apa yang tidak terasa enak? Tempe, jadi seperti daging. Tahu rasanya seperti gulai. Karena apa? Perut lapar. Nah, orang yang kemudian seperti itu, dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Makanan apa yang ada di hadapannya saat itu, maka dia akan merasa bersyukur kepada Allah. Orang ini merasa tidak bersyukur kepada makanan karena apa? Perutnya belum lapar tapi sudah makan lagi.
Akhirnya mele-mele, kayak santri mele-mele, duh menunya hari ini apa Bu kantin? Karena apa? Perutnya belum lapar. Tapi kalau lapar nggak peduli dia, walaupun nasi sama sambal saja terasa nikmat. Kita merasa pilih-pilih sama makanan itu karena belum pernah merasakan lapar seperti yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi kita ini manusia agung, kekasih Allah. Beliau sering merasa lapar 3 hari tidak makan. Sering perut beliau ditali dengan kain yang kemudian diganjel dengan batu untuk menahan rasa lapar beliau. Nah, orang yang seperti itu begitu melihat makanan dia akan bersyukur kepada Allah. Kita sekarang ini jarang bersyukur kepada Allah karena berlebihan makanan. Habib Isa sendiri itu kalau sudah kayak sekarang nih, ntar lagi masuk bulan Maulud, ya Allah, makanan itu sampai padahal itu makanan enak-enak. Karena apa? Sudah terlalu banyak makanan. Nah, kadang seperti inilah yang menyebabkan orang yang kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Baginda Nabi makan pada saat beliau terasa lapar. Nah, praktekkan nih santri ini. Kalau terasa lapar baru makanlah kalian. Kalau belum lapar jangan. Supaya apa? Kalian jadi orang yang nerimo. Begitu ya. Kemudian berhentilah makan sebelum kalian merasa kenyang. Bisa enggak? Sukaannya makanan idola erok-erok misalkan. Ya, 1 mangkok erok-erok. Waduh, kira-kira masih tersisa setengah mangkok, bisa enggak berhenti? Ayo, bisa enggak berhenti? Masih tersisa nih setengah mangkok. Tahunya masih banyak, nanasnya masih ada, pepayanya masih ada, manggonya masih ada. Sudah tersisa setengah mangkok, bisa nggak ngikuti baginda Nabi? Aku belum kenyang, tapi aku berhenti aja lah, sudah makan. Ayo dibagi sama temannya, bisa nggak begitu? Angel, pemane panganan doyanan, nilai nggak sampai entek malah indo meneh. Kadang kalau bisa, begitu selesai makan mau berdiri nggak bisa, karena apa? Terlalu kenyang perutnya. Itu kita sekarang. Kita manusia seperti itu. Ya ngono kok katen njaluk mulya kayak baginda Nabi, ya ora iso. Ya nggak bisa. Iya kan? Nah, kata Allah, wa ma ja'alnahum jazadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Dan mereka itu para nabi, para rasul yang aku utus, tidaklah mereka itu hidup kekal. Karena mereka makhluk ciptaan Allah, maka mereka juga akan mati. Semua nabi dan semua rasul pasti akan wafat. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah semua akan wafat. Hanya Allah wujud, Allah baqa, kekal. Hanya Allah yang tidak akan mati. Malaikat Israfil pun pencabut nyawa juga akan mati. Nah, tinggal Nabi Isa alaihissalam. Beliau memang belum wafat, karena Nabi Isa masih mempunyai tugas yang belum terselesaikan. Kapan itu? Akhir zaman, besok akhir zaman, maka Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Maka beliau akan memerangi Dajjal. Setelah itu Nabi Isa akan mengimankan manusia yang tersisa saat itu. Baru setelah itu kemudian Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Jadi tidak ada, sama ini bantahan dari Allah kepada pemahaman orang-orang musyrik. Baginda Nabi sama manusianya dengan kita, tapi sangat berbeda. Baginda Nabi itu, para santri, para pendengar di rumah, kalau duduk gini di satu majelis, seperti kalian begini, bisa. Begitu baginda Nabi berdiri,
bekas tempat duduk baginda Nabi itu, wanginya itu tidak hilang. Bau harumnya tempat yang bekas duduk oleh baginda Nabi 3 hari itu tidak hilang baunya. Paham ya? Paham? Nah kalau kita, tempat duduk kita selesai kita tinggalkan, apa? Tersisa panasnya bekas pantat itu. Habis itu tersisa 3 hari tidak hilang bau keringetnya, cakep. Baginda Nabi 3 hari itu tidak hilang aroma beliau, harum semerbak bau beliau. Manusia, tapi sama dengan kita enggak? Sama dengan kita enggak? Manusianya sama, tetapi keistimewaannya sama enggak? Enggak sama ya, enggak sama. Inilah baginda Nabi. Nah, maka dijelaskan oleh Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, "Tsumma shadaqnahumul wa'da." Kemudian kami tepati janji kami kepada mereka. Mereka siapa? Para nabi dan para rasul. "Tsumma shadaqnahumul wa'da." Maka kami tepati janji kami kepada mereka para rasul itu, fa'anjainahum wa man nasya', dan kemudian kami selamatkan siapa-siapa yang kami kehendaki, wa ahlaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janjinya kepada para nabi dan para rasul. Apa itu? Bahwasannya Allah akan selalu membantu beliau-beliau dalam berdakwah kepada Allah. Walaupun beliau mendapatkan rintangan-rintangan yang luar biasa, para nabi dan para rasul itu mendapatkan halangan yang luar biasa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, bagaimana beliau diperlakukan yang tidak manusiawi oleh orang-orang musyrik. Bahkan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh alaihi salam, semua, Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup, Nabi Musa alaihi salam, semuanya. Tetapi karena sudah janji Allah kepada beliau-beliau, bagaimana? Maka Allah akan menyelamatkan beliau-beliau itu, dan juga orang-orang yang beriman kepada para nabi dan para rasul akan diselamatkan semuanya oleh Allah. Tetapi apakah pertolongan Allah itu begitu nabi mengalami cobaan, mengalami rintangan, pertolongan langsung datang? Tidak. Maka setelah Nabi itu telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh, perjuangan yang sungguh-sungguh, maka pada saat-saat terakhirlah, saat-saat yang genting, maka Allah kemudian membantu mereka. Nabi Nuh alaihi salam pada saat yang sudah sangat genting, 950 tahun berdakwah, maka kemudian diselamatkan oleh Allah. Sedangkan yang kufur kepada Nabi Nuh dibinasakan. Nabi Ibrahim sama, Nabi Musa sama, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diselamatkan oleh Allah, dan janji Allah pasti terbukti. Wa ahlaknal musrifin, dan kami binasakan, terbukti. Setelah baginda Nabi, Habib bisa mulai dari diselamatkannya beliau, maka baginda Nabi diperintahkan untuk berhijrah. Ini adalah salah satu bentuk bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat beliau akan dibunuh, maka diperintahkan sebelumnya oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Selamatlah beliau. Sedangkan untuk orang-orang yang kufur, musyrik, maka Allah mengatakan wa ahlakna, dan kami binasakan mereka.
Terbukti enggak? Terbukti apa tidak? Terbukti. Buktinya apa? 1,5 tahun setelah hijrah terjadilah perang Badar, perang pertama kali. Maka ini bukti dari Allah. Hanya dalam tempo 1,5 tahun baginda Nabi setelah hijrah ke kota Madinah, maka terjadilah perang Badar, perang pertama kali. Disitulah kemudian terbunuh pemimpin-pemimpin musyrik kota Mekah. Yang tidak terbunuh menjadi tawanan perang, maka dibinasakan oleh Allah. Setelah itu masih terbukti lagi, yaitu tahun ke-9 setelah hijrah. Terjadi peristiwa apa? Ya, terjadi peristiwa? Ya, Fathu Makkah. Fathu Makkah. Dikuasai kembali kota Mekah oleh baginda Nabi dan para sahabat. Ini bukti. Begitu banyak kemudian orang-orang musyrik yang dibinasakan. Bahkan di masa-masa peperangan, begitu banyak orang-orang musyrik yang terbunuh di sana. Ini bentuk janji Allah, wa ahlaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang musyrik itu. Dulu Nabi dan Rasul sebelum baginda Nabi, maka Allah kalau membinasakan al-musrifin ini langsung total semuanya, habis melalui bencana, habis. Tetapi di masa baginda Nabi tidak seperti itu. Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang melampaui batas ini. Tidak kemudian Allah memberikan satu bencana alam sehingga musnah manusia, tidak. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, ini menjadi pesan bagi kita. Para pewaris baginda Nabi, siapa itu? Siapa pewaris baginda Nabi? Para ulama. Jadi tidak usah khawatir. Ulama yang kemudian betul-betul berdakwah dari hati beliau, penuh keikhlasan, kemudian mendapatkan rintangan-rintangan, mendapatkan halangan-halangan, penentangan-penentangan, tidak usah khawatir, karena Allah sudah memberikan janjinya. Maka Allah juga akan memberikan pertolongannya kepada ulama-ulama, penyampai-penyampai risalah kenabian saat ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah takut. Besok kalian kalau sudah berada di jalur dakwah, tidak usah takut menyampaikan kebenaran. Yang benar katakan benar, yang nggak benar katakan tidak benar. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Tidak usah takut. Karena apa? Apabila kalian memang betul-betul benar-benar dengan niat yang ikhlas, maka Allah yang akan memberikan pertolongan. Tidak usah rasa takut, buang. Paham dong? Ya, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pemikiran keliru orang-orang kafir musyrik yang mengatakan bahwasannya seharusnya Nabi itu bukan dari golongan manusia. Ya, ini yang bisa kita pelajari pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-10 dan seterusnya akan kita pelajari insyaallah hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni ista'datuka ma'allamtanihi fardudu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad.